persoalannya bukan persoalan ekonomi yang kemudian berkaitan dengan politik dan seakan-akan politik itulah yang kelihatan kan, sehingga melahirkan perang. Padahal sebenarnya perang ini adalah perang karena ekonomi. Cina dan Rusia. Rusia malah untung kan dengan perang ini. Untung berkali-kali. Kenapa? Ya, Rusia itu negara kaya juga. Punya minyak, punya segala macam. Jadi dia tidak terpengaruh dengan ini. Kursinya Trump itu lebih rendah, sedangkan kursinya Xi Jinping lebih tinggi. Dan itu memang kelihatan. Jadi kursi duduknya kan yang biasa. Itu lebih rendah. 50-50 sebenarnya. Dua hal utama sebenarnya bagi Iran. Yang pertama tentu saja Selat Hormuz. Yang kedua persoalan uranium itu. Nah, Amerika mau memaksa Iran semua uraniumnya diberikan ke Amerika. Ya mana mau. Persoalan penyerangan Israel Amerika ke Iran sudah berapa? Hampir 2 bulan ya. Oh iya. Sudah 2 bulan dan ternyata belum jelas akan selesai atau tidak. Walaupun perangnya terbatas sekarang. Tetapi saya melihat bahwa sebenarnya kalau mau jujur pada dirinya, Trump itu sendiri yang sebenarnya udah kecapean. Dia datang ke Cina mengharapkan, dan harapannya itu disampaikan oleh Menteri Luar Negerinya. Iya kan? Tapi dia datang dan merasa bahwa dia hebat gitu. Ini kan yang jadi persoalan. Malah dia ajak Cina untuk menyelesaikan. Tapi Cina tentu saja tidak dapat dikatakan bahwa dia pasti akan mengikuti Amerika. Karena dia mempunyai interest kebangsaannya sendiri kan. Itu tidak bisa ditolak. Nah, tetapi yang menjadi persoalan dunia sekarang adalah bahwa ada goncangan ekonomi. Jadi persoalan besarnya, dan ini teringat lagi saya kepada Pak Muktiali, persoalannya bukan persoalan ekonomi yang kemudian berkaitan dengan politik dan seakan-akan politik itulah yang kelihatan kan, sehingga melahirkan perang. Padahal sebenarnya perang ini adalah perang karena ekonomi. Latarnya seperti itu. Nah, sekarang menarik. Trump datang ke Cina. 2 hari kemudian, Putin datang. Apa maknanya itu? Maknanya ialah bahwa Cina mempunyai tempat tertentu dalam pengaturan situasi global sekarang. Itu. Nah, apa artinya dengan kata itu? Yaitu bahwa Cina tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Tapi kehebatan Putin adalah dia datang sebagai sahabat. Dan dia tidak mempunyai maksud tertentu selain daripada datang, kita bersahabat, dan dalam hal berjalannya situasi yang dihadapi oleh dunia, kita akan bekerja sama. Nah, beda dengan Trump. Trump datang minta agar supaya Cina menekan Iran. Udah berbeda kan? Udah berbeda. Jadi kelirunya Trump adalah seakan-akan dia bisa mengendalikan Cina.
Walaupun dia katakan sebelum ke Cina kan dia bilang dia bersahabat, udah lama bersahabat. Tapi ya Menteri Luar Negerinya mengatakan bahwa Trump datang dan akan menekan Cina supaya menekan Iran. Nah ini kan sudah tindakan yang salah. Artinya ada ketidakpahaman Trump terhadap dua bangsa ini. Trump tidak memahami Cina, sekaligus juga tidak memahami Iran. Nah ini yang menjadi, sehingga apa yang terjadi tiap kali ancaman. Nah tetapi kalau ancaman itu memang penyakit kerajaan besar. Secara historis selalu kerajaan-kerajaan besar itu berusaha memperluas kuasanya. Nah, rupanya penyakit ini pada Trump sekarang. Walaupun zamannya, tapi dalam bentuk yang berbeda. Walaupun Amerika pada tahun 50-an, 60-an merasa diri kuat, tidak selain berperang dengan Vietnam dan sebagainya, tapi setelah dalam hal lain, tidak seperti ini. Sangat berbeda. Presidennya berlaku sangat berbeda. Itu dengan Trump. Jadi yang paling, di antara semua presiden yang paling angkuh karena merasa diri negara besar, Trump. Apalagi ada menterinya, menteri perangnya. Itu kemarin minta tambahan biaya 1,5 triliun. Lalu alasannya, kita sudah menang dan kita akan menjadi negara besar dan kita akan memperkuat diri untuk menghadapi perang yang akan datang. Loh, kok anehnya, kok yang ada dalam pikirannya adalah perang itu sendiri. Jadi memang dalam pikirannya kan tidak ada perdamaian gitu. Kalau melihat pernyataan dari menteri perangnya gitu loh. Nah, yang menjadi persoalan bagi mereka adalah dia hadapi sebuah negara, sebuah bangsa yang punya latar historis yang panjang juga. Ini bukan yang dia hadapi bukan seperti negara Arab tertentu dan sebagainya. Beda dengan Iran. Coba kita pikirkan bagaimana sebuah bangsa yang diembargo sampai 40-an tahun, tapi bisa bertahan dan bahkan bisa memiliki kekuatan. Dan mental di situ. Iya kan, persoalan mental. Ada hal yang menarik saya. Kan ketika serangan pertama, lalu kemudian Khomeini meninggal, kepala staf angkatan daratnya juga meninggal, pokoknya ada sekian banyak pemimpin utama mereka meninggal. Kan Trump merasa hebat, sudah malah dikatakan Trump turun gunung memimpin perang. Nah, ada yang dilupakan, ada yang tidak dipahami oleh Amerika, bahwa yang ada dalam pikirannya adalah bahwa itu Iran paling 2-3 hari diserang habis. Karena apa? Sudah diembargo. Apa yang terjadi? Ternyata di tengah-tengah dia diembargo, dia mempersiapkan diri gitu. Nah, tapi ya memang tentu aja dia tidak mengerti sebagai seorang yang ini. Ada hal yang tidak dipahami oleh Amerika terhadap Iran adalah bahwa
paham keagamaannya Iran itu membuat Iran bertahan dan menganggap mati itu bukan sesuatu yang menyebabkan mereka akan ini. Karena apa? Mati itu takdir. Jadi bukan sesuatu yang perlu ditangisi gitu. Dan dia memang lakukan kan. Khomeini meninggal, anaknya sekarang diangkat. Dan anaknya sebenarnya lebih revolusioner. Karena dia sudah mengikuti perang ketika melakukan perang antara Iran dan Irak. Irak ketika itu didukung Amerika. Ya, ini yang tidak. Nah, kembali ke Cina dan Rusia. Rusia malah untung kan dengan perang ini. Untung berkali-kali. Kenapa? Ya, Rusia itu negara kaya juga, punya minyak, punya segala macam. Jadi dia tidak terpengaruh dengan ini. Malah sekarang bagi Cina juga sebenarnya dengan walaupun selat itu Hormuz itu ditutup, tapi kan yang punya Cina enggak. Ini yang berita terakhir ada 6 kapal kargonya lewat. Iya kan? Jadi Amerika sebenarnya Trump itu bingung. Kalau kita lihat kemarin Trump dengan Xi Jinping juga Xi Jinpingnya santai-santai aja ya. Malah ada indikasi lucu. Ketika dia duduk, kursinya Trump itu lebih rendah, sedangkan kursinya Xi Jinping lebih tinggi. Dan itu memang kelihatan. Jadi kursi duduknya kan yang biasa. Itu lebih rendah. Itu ditafsirkan orang bahwa dia Trump tidak terlalu ditinggikan harganya. Beda dengan Putin. Putin duduk di meja yang sama. Itu. Artinya diberi tempat, dia duduk di situ, Xi Jinping duduk di sini itu sejajar gitu. Dan mereka memang membicarakan, dia menurut yang saya tangkap pembicaraannya santai aja gitu. Santai. Nah, sementara Trump datang, tapi ya kalau menurut dari segi tertentu secara ekonomi memang Trump kan senang sekali karena Boeing 200 kan berapa banyak, 200 kan banyak, ditambah dengan hal-hal yang bersifat ekonomi yang lain. Tapi yang terabaikan tanda kutip ya tekanan kepada Iran tidak bisa dilakukan. Itu. Ini yang apakah perang akan terjadi? 50-50 sebenarnya. Dua hal utama sebenarnya bagi Iran. Yang pertama tentu saja Selat Hormuz, yang kedua persoalan uranium itu. Nah, Amerika mau memaksa Iran semua uraniumnya diberikan ke Amerika. Ya mana mau? Kembali lagi pikirannya bodoh kan. Ya, dan Rusia mengatakan apa? Sekarang ini ada 200 ahli Rusia sementara mengerjakan uranium di Iran dalam rangka yang lain, bukan untuk persenjataan, tetapi untuk listrik kalau nggak salah. Ada 200 orang. Tuh. Jadi artinya apa? Tidak mungkin tidak mungkin Rusia menekan
Iran untuk memberikan kepada Amerika uraniumnya atau menekan supaya berhenti berperang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ini aneh buat saya. Trump betul-betul berpikir sangat-sangat individualistik dan tidak memahami persoalan yang dihadapi. Tidak memahami bangsa yang dihadapi. Tapi kalau kondisi Cina dan Rusia saat ini terhadap perang dan ekonomi itu, kalau menurut Prof bagaimana? Kalau menurut saya santai aja. Cina juga santai kok. Kan lewat aja dia. Rusia juga malah untung karena dia punya minyak banyak. Sekarang orang beli minyak pada dia. Yang tadinya oleh Amerika juga bukan dikecam, di embargo juga. Baru beberapa waktu yang lalu buat aturan bahwa berhenti embargo. Karena ternyata setelah berhenti, tapi Rusia tidak mempersoalkan apakah diembargo atau tidak. Dia kan negara besar juga. Gitu. Hanya sekarang persoalan dia itu adalah karena persoalan Ukraina. Tapi bagi Rusia sebenarnya Ukraina itu hanya persoalan dia meminta kepada Eropa Barat jangan mengganggu saya dengan memberi ruang kepada Ukraina untuk bergabung dengan Anda. Karena itu akan membahayakan saya. Dan Ukraina itu kan bekas Uni Soviet. Pernah menjadi bagian. Nah ini yang oleh Trump dilihat seakan-akan itu kelemahan Rusia. Bagi Rusia itu bukan kelemahan. Bagi Rusia itu justru dilakukan dalam kerangka mempertahankan dirinya, karena kalau Ukraina masuk menjadi NATO, itu akan membahayakan dia kan. Nah ini yang sering disalah-tanggapi orang lagi. Jadi bagi Rusia tidak ada masalah sekarang. Cina juga nggak ada. Artinya tenang-tenang aja, malah untung kok mereka. Nah, dalam hal tertentu inilah yang kurang dipahami menurut saya. Ya seperti masa Menteri Luar Negeri Amerika ngomong seperti itu, minta supaya Cina menekan Iran. Ya masa Menteri Luar Negeri nggak mengerti siapa yang dihadapi? Masa nggak ngerti bagaimana sikap Cina, bagaimana Iran? Kan lucu. Itu yang saya lihat. Ya, jadi saya melihat ini sebagai sesuatu yang ya walaupun memang penyakit Trump terkait dengan penyakit negara besar yang merasa bahwa apapun yang dilakukan bisa aja dilakukan karena merasa diri negara besar. Ini penyakit yang kerajaan-kerajaan dulu kalau dari kerajaan kecil kemudian mampu berkembang menjadi besar, akhirnya nanti akan memperluas kuasanya ke kerajaan lain. Rupanya Amerika berpikir seperti itu di bawah Trump. Nah ini yang saya kira cuma bagaimana kita menghadapi kenyataan sekarang, ya kita harus siap-siap juga, walaupun kita merasa bahwa kita juga akan mampu bertahan dan sebagainya, tapi kenyataannya kan harga uang kita makin rendah. Sekarang sudah 17 sekian ya. Udah 600 kok kemarin, 17.600. Oh ya, itu kan tinggi. Ya ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh waspada. Kenyataannya kita harus waspada menghadapi kenyataan itu. Walaupun Presiden kita mengatakan bahwa biarkan aja kan
dolar tidak di desa. Tertingginya sekarang 17.777. Waduh, Itu tinggi loh. tertinggi kemarin, Ih, tanggal 19 Mei. itu kan ya memang sudah ada minta supaya Direktur Utama Bank Indonesia mundur. Ini kan bukan persoalan mundur atau tidak, tapi bagaimana strategi dan policy di dalam menghadapi keadaan sekarang. Kan itu yang harus dipikirkan. Bukan menyuruh orang pergi, tapi bagaimana kerjasama antara pemerintah dengan Bank Indonesia yang memang independen untuk memperbaiki keadaan ini. Jangan langsung teriak mundur, wah. Bisa lebih parah kalau mundur ya. Iya, kan tidak mudah untuk mengatur keadaan yang seperti sekarang. Kan persoalannya bukan karena Bank Indonesia kan, persoalannya adalah karena ada situasi global yang membuka itu. Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana eksekutif dan semua lembaga pemerintah bekerja sama sedemikian rupa membuat sebuah strategi untuk menghadapi keadaan yang dilahirkan oleh persoalan global Amerika dengan Iran. Itu persoalan utamanya, bukan persoalan menyuruh orang pergi. Kalau menurut saya, gitu. Ya, ya, tapi memang kita harus hati-hati. Yang menjadi persoalan itu sebenarnya kalau ini berlanjut terus, bagaimana orang desa sudah mulai mengeluh kan, tempe aja harga tempe berapa, iya kan, ayam mulai naik, semua. Nah, tetapi yang susah itu apa? Semua harga naik, pembelinya nggak datang kan? Kan itu persoalannya. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah kita, DPR kita, dan tentu saja Bank Indonesia. Bank Indonesia kan sudah melakukan sesuatu, menaikkan apa tuh yang dinaikkan? Dia menaikkan dari kemarin atau sekarang? Kemarin tahu menaikkan, ada strategi barunya kok. BI rate. Nah, BI rate-nya udah dinaikkan. Iya, suku bunganya. Nah, suku bunganya udah dinaikkan 5 sekian kan. 5,25%. Iya. Nah, itu kan usaha. Nah, iya kan? Jadi BI sudah berusaha. Ya, apakah itu berhasil ya tentu saja tergantung pada situasi perkembangan global lagi. Dan bagaimana kerjasama antara pemerintah dan BI dalam kerangka ini. Ya, itu yang menurut saya yang harus dipikirkan, bukan langsung mundur. Saya nggak kenal direktur utamanya Bank Indonesia ya, tapi saya berpikir ya janganlah, karena ini kan bukan kesalahan dia. Iya kan? Situasi yang menyebabkan terjadi hal itu. Nah, di sini saya tidak tahu apakah orang mengingat Habibie. Yang kemarin kita Ya, bahas. itu. Ya saya kira itu yang kita bicarakan.